Selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Dimanapun kita berada, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapannya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau. Dengan berterima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, menaikkan segala puji syukur kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau menolong setiap kami, menyertai kami, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami datang Tuhan membawa hati yang rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang urapi setiap kami pada malam hari ini ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi, katakan seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Lebih lagi katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagi. Seluruh isi hati kami Kau tahu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, lawat setiap kami Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau yang luar biasa, Engkau kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami di tempat ini ya Bapa. Bahkan apapun yang boleh kami bawa saat ini Tuhan di hadapan Engkau, kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Kami taruhkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang masih sampai saat ini Tuhan, banyak pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat setiap mereka, Engkau yang menolong setiap mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu masih ada untuk setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu Tuhan tersedia bagi setiap kami. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi kita mau katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi kita mau katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang tak mungkin. Yesus, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh meneguhkan setiap iman kita saat ini kepada hamba-Nya, dan persilakan. Shalom jemaat muda yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali kita di dalam persekutuan hari ini. Biarlah kita pada malam hari ini boleh bersama-sama merenungkan kembali akan firman Tuhan. Pujian telah kita panjatkan kepada Tuhan dan giliran kita saat ini duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah waktu yang singkat ini kami boleh belajar tentang bagaimana kelak atau saat ini kami boleh membina, mempersiapkan, membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh segala kekurangan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dengar seluruh doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengutip dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai 15. Dua ayat saja ini saudaraku sebagai landasan untuk kita bagaimana mempersiapkan diri kita agar dapat memiliki keluarga yang kuat. Dikatakan di sana, oleh sebab itu takut
takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak mudah untuk menemukan satu figur atau satu contoh tentang sebuah keluarga yang kuat di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Memang Alkitab tidak secara spesifik untuk menjelaskan bagaimana membangun sebuah keluarga yang kuat. Tetapi kita bisa mengambil sebagian kecil dari pengalaman-pengalaman hidup orang-orang percaya yang mereka memiliki kehidupan rohani yang baik dan memiliki sebuah keluarga yang baik pula. Tidak mudah, sekali lagi saya katakan, bahwa di dalam Alkitab untuk mengambil satu contoh keluarga yang baik. Karena rata-rata sebuah keluarga di dalam Alkitab banyak sekali persoalan-persoalan yang ada. Kalau bicara tentang keluarga Daud, aduh parah sekali dia. Keluarga Abraham juga tidak kalah buruknya. Sehingga sangat sedikit kita bisa mengambil contoh, tetapi saya bisa mengambil satu bagian, yaitu keluarga Yosua. Di mana keluarga Yosua ini tidak ada permasalahan-permasalahan yang diekspos di dalam Alkitab. Tidak ada persoalan-persoalan rumah tangga yang mencuat dari keluarga Yosua. Oleh sebab itu sangat cocok kalau saya boleh mengambil keluarga ini untuk menjadi figur kita melihat bagaimana memiliki keluarga yang kuat. Kuat artinya mampu bertahan di tengah-tengah gempuran. Kuat artinya tetap solid dan teguh walaupun jutaan persoalan dihadapi. Kuat berarti sampai kakek nenek tetap setia memelihara kasih dan lain sebagainya. Kekuatan di dalam sebuah keluarga. Cocok bagi kaum muda saat ini kalau kita mau mempelajari akan hal ini. Sebab lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Mempersiapkan sebuah keluarga yang kuat jauh lebih baik daripada kita sudah masuk di dalam rumah tangga, masuk di dalam keluarga, ternyata persoalan-persoalan mulai muncul sehingga akhirnya merobohkan rumah tangga tersebut. Rumah tangga bagaikan sebuah rumah yang dilihat dari luar. Nampak dari luar kelihatan bagus, tetapi ketika masuk ke dalamnya ternyata di sana ada begitu banyak persoalan-persoalan. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, seyogyanya, sebaiknya ketika kita melihat sebuah rumah dari kejauhan, rumah itu baik, maka dari itu kita juga harus menciptakan isi rumah itu juga menjadi rumah yang baik dan rumah yang nyaman untuk kita tinggali, sehingga setiap siapapun juga yang tinggal di dalam rumah tersebut merasakan home sweet home. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika para peneliti menelaah karakteristik pasangan-pasangan suami istri yang sudah hidup lebih dari 2 dasawarsa dan mereka memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, salah satu kualitas paling penting yang mereka temukan adalah iman di dalam Tuhan dan komitmen rohani. Ini saya mengutip dari sebuah buku yang berjudul Menjadi Belahan Jiwa. Komitmen rohani yang kuat itu boleh menjadi fondasi di dalam rumah tangga. Seperti sebuah rumah yang kuat harus dimulai dari fondasi yang kuat pula. Dan kekuatan fondasi itulah yang akan memberikan kekuatan pula bagi struktur rumah tersebut. Fondasi ini yang disebut komitmen rohani. Memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu menjadi dasar dari sebuah keluarga yang kuat. Yosua meletakkan imannya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Di saat dia harus mewarisi tongkat estafet dari Musa, satu tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh Yosua tidaklah ringan, tidaklah
sesuatu yang mudah. Tetapi Yosua menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia menaati firman Tuhan, demikian. Semasa hidupnya sejak muda. Dan luar biasanya kalau Musa itu harus tinggal dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini sebuah pengalaman rohani yang baik sekali, yang luar biasa. Musa berhadapan langsung dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi Yosua bisa masuk sampai ke tanah perjanjian, pasti punya sebuah pengalaman rohani yang jauh lebih daripada Musa. Saya tidak mengecilkan bagaimana Musa, tetapi saudaraku, Yosua ini seorang yang punya konsistensi tinggi sekali. Ya, Tuhan mengingatkan kepada Yosua agar jangan tawar hati, jangan kekecut, jangan patah semangat, tetap maju, pegang teguh firman Tuhan, jangan menoleh ke kanan maupun ke kiri. Demikian, itu yang dipegang oleh Yosua. Sehingga di dalam keluarganya pun dia pun sama. Dia memiliki komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Komitmennya itu untuk tetap setia kepada Tuhan, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka dari itu kalau dia bisa berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah komitmen dari Yosua. Dan itu komitmen yang luar biasa. Yang harusnya dimiliki oleh setiap kita, orang-orang percaya. Komitmen rohani sangat penting dalam kehidupan keluarga, saudaraku. Seorang pernah melakukan penelitian bahwa keluarga yang rajin pergi ke gereja, ini bukan ngomong dia rohaninya tinggi atau tidak, rajin ke gereja, suami istri rajin ke gereja, itu memiliki potensi atau memiliki resiko perceraian yang lebih rendah dibandingkan orang yang jarang-jarang pergi ke gereja. Oleh sebab itu ini penting, saudaraku. Apalagi kalau ditunjang dengan bagaimana dia memiliki kualitas kerohanian yang baik. Memiliki jam doa yang baik, saat teduh yang baik, baca Alkitab dengan teratur. Maka dari itu ini menjadi komitmen rohani yang akhirnya menjadikan dia sebuah pondasi yang kokoh di dalam keluarganya. Dan ini sangat penting di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu teman-temanku khususnya yang belum menikah, jangan sembarangan untuk mencari pacar. Jangan sembarangan untuk mencari jodoh. Tanya Tuhan. Bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Apakah dia orang yang Tuhan pilihkan untuk kita? Kita harus betul-betul. Mulai dari sini, kalau kita boleh bukan hanya orang Kristen saja. Jangan cari orang Kristen saja, tetapi orang yang mengasihi Tuhan atau tidak, dia saudaraku. Orang yang cinta Tuhan atau tidak, orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Pilihlah orang-orang yang sedemikian. Karena ini sangat menentukan keluarga kita kuat atau tidak. Yang kedua, selain komitmen rohani, hubungan kita yang pribadi yang baik dengan Tuhan itu menentukan kualitas keluarga yang kuat. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Tiap pribadi itu memiliki perbedaan banyak sekali, saudaraku ya. Pertama-tama itu pria dan wanita itu jelas berbeda ya. Kita tidak memberkati cowok sama cowok ya, cewek dengan cewek. Kita memberkati cowok dan cewek. Ya itu tapi itu berbeda. Pria dengan wanita punya banyak perbedaan. Itu nanti kita bisa pelajari perbedaan-perbedaan itu sungguh sangat menyolok. Apalagi perbedaan sosial, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan sifat dan lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan sebuah jembatan yang baik, jembatan yang kokoh untuk supaya bisa klop, bisa nyambung. Nah, apa yang bisa menjembatani, apa yang bisa menyambungkan dua pribadi yang berbeda ini tidak lain dan tidak bukan adalah komunikasi. Komunikasi itu macam-macam. Kalau kita mau belajar tentang komunikasi itu ya enggak cukup waktu ya. Komunikasi bisa secara langsung, tapi juga komunikasi nonverbal ya. Komunikasi dengan kata-kata bisa, bukan dengan bahasa tubuh juga bisa ya komunikasi. Tetapi itu sangat diperlukan sekali bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Nah, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Banyak suami istri menghadapi berbagai masalah karena hambatan dalam komunikasi. Komunikasi dalam pernikahan hampir dapat seseorang mengatakan seperti ini, dapat disamakan seperti darah untuk kehidupan seseorang. Ya, bayangkan, kita tanpa darah
pasti tidak bisa hidup. Maka dari itu sebuah keluarga tanpa komunikasi yang baik itu sama seperti tubuh tanpa darah. Maka dari itu darah itu penting. Dan hubungan pernikahan tidak dapat akrab kecuali hubungan komunikasinya terbuka dan lancar. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, ya, tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa akrab kita dengan Tuhan selain kalau kita sering berkomunikasi dengan Allah melalui doa secara terbuka dan secara teratur. Dan komunikasi yang buruk itu akan menimbulkan banyak asumsi-asumsi yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga yang kelak akan dibangun. Seperti yang terjadi dalam pernikahan sepasang artis yang mungkin selama ini kita dengar, ya. Saya tidak perlu nyebutkan namanya, ya. Sepasang artis ini sudah bercerai tahun lalu kalau nggak salah 2019. Sudah punya anak. Tetapi pernikahan mereka sungguh sangat pendek sekali. Dan saya dengar-dengar ini mereka ingin rujuk kembali. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya tetapi inisialnya G lah saudaraku ya. Suaminya G, istrinya G juga ya. Saya merindukan karena ini keluarga Kristen, suami istri ini Kristen, ya saudaraku, saya berharap mereka bisa kembali lagi, dipersatukan lagi dan mereka bisa membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan saya juga mendengar, membaca pengakuan dari sang mantan suaminya ini bahwa mengapa mereka akhirnya bercerai waktu itu adalah karena komunikasi. Komunikasi yang tidak jalan, komunikasi yang tidak nyambung, komunikasi yang terputus sehingga akhirnya mereka bercerai. Tidak ada persoalan ada orang ketiga dan sebagainya, tidak. Tetapi hanya karena masalah komunikasi. Bayangkan teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan. Masalah komunikasi ini bisa membuat orang sampai bercerai. Kasihan anaknya. Anaknya lucu saya lihat saudaraku, cewek lucu sekali. Dan tentu saja anak ini yang tidak tahu apa-apa, yang sebetulnya dia tidak bersalah. Dia harus menanggung semuanya. Dia tidak punya apa-apa. Kasihan sekali. Ini hanya karena masalah komunikasi. Nah, membicarakan komunikasi tentu sangat panjang dan lebar. Ya, termasuk kalau kita itu bertengkar itu termasuk salah satu komunikasi. Tapi di dalam pertengkaran itu kita juga belajar bagaimana kita bisa mengenal pribadi satu dengan yang lain, kemudian cari solusinya seperti apa. Maka dari itu kalau kita bertengkar haruslah berpikir bagaimana cara menyelesaikan supaya enggak bertengkar itu berkepanjangan. Tuhan mengajar kepada kita kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Cepatlah cari penyelesaian. Dan itulah komunikasi. Bayangkan kalau kita itu tidak komunikasi. Ada masalah enggak komunikasi. Ditimbun-timbun terus, didiamkan, dibiarkan. Akhirnya meledak. Dan ketika meledak, itulah yang membuat keluarga menjadi tidak kuat. Runtuh dan bercerai. Tentu tidak kita harapkan. Di dalam pernikahan Kristen tidak ada kata cerai. Oleh sebab itu, manage dengan baik komunikasi. Nah, kebetulan bicara tentang komunikasi, saya menemukan sebuah video klip untuk kita saksikan bersama-sama bagaimana komunikasi yang tidak baik itu menyebabkan hal yang tidak baik pula. Mari kita saksikan bersama-sama. Really, you're scared of her? Come on. Come here. It's okay. Come on. Gunner. Gunner, come here. Gunner. Oh. Come on. Come on. Did the kitty not let you down?
on, you big chicken. Come on. She's not gonna get you. Come on, boy. Come on. You can do it. I'm not gonna come out there and get you. You've got to learn to walk past the cat. Let's go downstairs. Come on. Come on. It's just a cat, dude. Come on. Charlie. Come on. She's not gonna touch you. Come on. Come on. Come on. Here you go, bigger. Uh-oh, Fluffy. You made it. Look at you. Fry, baby. You're so mean. Got you trapped. Come on. Almost there. Come on. Good girl. Come on. All right. Fine. Don't talk. Oh, there you go. Nah, bayangkan bila suami istri seperti kucing dan anjing dalam satu rumah, pasti tidak akan tahan lama, tidak akan kuat. Bertengkar terus. Yang baik kalau masih bertengkar, saudaraku. Diam-diaman. Mungkin kalau sudah diam-diaman, ada istilah, apa namanya, pisah ranjang, nanti pisah rumah, dan lain sebagainya. Itu tidak kita harapkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar. Bagaimana kita boleh memiliki keluarga yang kuat. Saya juga terus berdoa untuk keluarga saya. Keluarga saya sudah mulai masuki usia pernikahan 18 tahun. Saya ingin keluarga kuat sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan kami berdua. Nah, komunikasi harus dibangun. Dan yang pertama tadi, komitmen rohani kita dengan Tuhan. Itu harus terus dijaga. Bagaimana kita boleh terus bisa ada mezbah keluarga, ada doa bersama, doa di meja makan, saling mendoakan. Kemudian juga komunikasi yang baik antar suami dengan istri, komunikasi yang baik orang tua dengan anak, komunikasi yang baik antara menantu dengan mertua. Komunikasi harus dibangun dengan baik. Jadi dua hal ini penting, pegang baik-baik, komitmen kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, komunikasi yang baik dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita. Itu akan memperkuat rumah tangga atau keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk doa penutup, kami persilakan untuk hambanya. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Saya harapkan minggu depan atau Sabtu depan boleh bersama-sama kembali di dalam Komisi Pemuda lewat ibadah yang secara online ini, supaya kita semua boleh diberkati. Dan minggu depan kita fellowship, kita boleh membangun persekutuan yang baik satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sekalian. Berkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Kau terus memelihara dan memberkati mereka, bukan hanya menjauhkan mereka dari penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda kota dan negeri kami ini, tetapi biarlah juga Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang bisa merusak kebiasaan mereka yang baik. Biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang Tuhan senantiasa kuduskan, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami pada kesempatan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.